Nah ya, kalau lo mau belang apa saja dari Cina banyak. Ada home industri harga murah. Masalah kualitas, ayolah tahulah. Tapi kalau mau harga mahal, banyak kualitas bagus-bagus tidak mau kalah sama undang-undang lain. Inilah makanya kita tidak mau tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pecinta Pegandringan, para pecinta kopi dari komunitas pecinta kopi, dan untuk teman-teman saya, Laskar Senyum yang lagi santai bersama keluarga, semoga pada malam hari ini kabar baik dan selalu dapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan session pada malam hari ini saya berada di wilayah Jogodalu, Kabupaten Gresik, para pemirsa. Untuk materi pada malam hari ini kebetulan saya bersama narasumber yaitu pakar ekonomi dan analisis ekonomi untuk wilayah Gresik. Beliaunya adalah pamengku untuk wilayah Jogodalu yaitu Aba Mat Urip. Beliaunya sosok yang luar biasa, nanti jenengan bisa ketemu langsung sama beliaunya, dan saya juga didampingi sama Ki Ageng Arya Bumi. Beliau adalah mursyid paranormal. Ya, mursyid juga ada paranormalnya para pemirsa. Ikuti giat kami, jangan kemana-mana, hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Sanggar Cipta Alam. 3, 2, 1. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Untuk terkait jenengan kan salah satu pengamat ekonomi di wilayah Gresik, monggo disampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah membimbing kita semua. Menurut analis saya, untuk perekonomian Indonesia pada tahun 2021 setelah bulan Agustus ini, insya Allah ada perkembangan yang signifikan. Amin. Walaupun masih diselimuti suasana pandemi, namun penurunan daripada klaster-klaster yang ada di Indonesia insya Allah sudah mulai berkurang. Dan penderita pun mulai berkurang, dan insya Allah setelah bulan Agustus ini semuanya akan kembali normal. Kehidupan kita akan kembali normal walaupun tidak 100%. Iya. Tapi kalau kita persentasikan dengan bulan Mei sampai bulan Agustus, insya Allah penurunan sangat drastis sekali. Gitu ya, Pak, ya. Jadi para penderita atau korban itu insya Allah berkurang. Kalau kita melihat dari sisi ekonomi sebenarnya tidak berdampak. Iya. Karena sampai saat ini untuk daerah Gresik juga tidak begitu berdampak terhadap pandemi kalau saya melihatnya. Iya, iya. Semua itu nggak lepas dari apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Termasuk Gusian ini, nggih. Iya, termasuk Bupati Gresik ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil sangat luar biasa untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan masyarakat Gresik. Iya. Yang perlu kita ingat bahwa saat ini nggak ada istilah kalau kita melihat ada PHK, dirumahkan dan lain-lain, itu hanya sebagian kecil saja yang ada. Tapi secara besar Gresik kondusif. Ekonomi insya Allah walaupun ada penurunan tapi tidak signifikan. Setelah bulan Agustus ini insya Allah kembali menggeliat perekonomian di Kabupaten Gresik. Apalagi kalau istilahnya itu perekonomian tidak dibatasi, PPKM sudah tidak seketat saat ini, semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, dan masyarakat tidak akan tegang lagi. Gitu ya Pak? Ya, dan kemungkinan besar nantinya mulai akan dibuka kembali kegiatan perekonomian tentang budaya dan kesenian, ya. Terutama kalau kita melihat banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, seniman yang tidak pernah tampil, tidak pernah tanggapan. Saya yakin ya dengan ridho Allah bulan September ke depan ya
apalagi dalam hitungan Jawa, bulan Maulud kebanyakan orang punya hajatan. Dan tanggapan-tanggapan seni mulai wayang, ludruk, ketoprak, dan orkes insya Allah sudah mulai lagi ya. Walaupun itu kita lihat sisinya, kita lihat sisi yang positif karena itu kebudayaan dan seni ya. Jadi kita tidak melihat dari sisi negatifnya apa ya. Tapi saya yakin kalau orang punya hajatan terus nanggap itu ada sisi positifnya. Itu adalah di segi seni. Terus lagi di bidang rumah makan. Kalau semuanya sudah buka lagi, saya yakin perekonomian kita akan menggeliat juga. Ya, pembatasan jam. Ya, itu juga tidak, walaupun dibatasi jam 11 lah. Iya. Ya, itu ditutup nggak apa-apa. Yang penting masyarakat tetap mematuhi aturan protokoler, harus memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Tapi waktu mohon untuk diizinkan tidak terlalu dibatasi, ya. Jadi sehingga banyak orang bisa menikmati kuliner di Kabupaten Gresik ya cukup banyak ya. Warung-warung kopi yang biasa anak-anak muda nyangkruk, bapak-bapak juga tidak ketinggalan. Di situ juga nyangkruk, Pak ya. Jadi kalau itu sudah dibuka semua, jam bukanya juga tidak dibatasi, insya Allah ekonomi menggeliat. Di sisi lain, industri kita juga tidak ada penurunan. Bekerja semuanya berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Baik itu mulai dari ketenagakerjaan sampai lain-lainnya sudah berjalan dengan baik. Sehingga apa yang dikhawatirkan itu insya Allah tidak terwujud. Bahwa perekonomian kita akan hancur, tidak akan terwujud. Yang perlu kita ingat bahwa Indonesia itu dijaga oleh Allah. Karena Indonesia adalah negara yang selalu manut kiai, selalu dilindungi oleh Allah. Tidak akan pernah hancur Indonesia. Ekonomi pun juga tidak hancur. Pemerintah sudah membuat program-program yang jelas untuk kemakmuran rakyatnya. Harapan saya, Pak, pemerintah mulai dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi sampai pusat benar-benar memberikan apresiasi kepada masyarakat untuk bisa bekerja kembali dengan leluasa. Jadi pembatasan jam ini mohon untuk ditinjau ulang ya. Saya yakin kalau masyarakat kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, insya Allah tidak ada apa-apa. Kalau kita membatasi waktu, itu pun jika tidak ngefek ya, gitulah. Hanya mengurangi tingkat ekonomi kita. Itu terkait yang lainnya, Pak, mungkin, Pak? Iya. Kalau saya begini, menurut pendapat saya tentang penurunan COVID-19 di Kabupaten Gresik itu nggak lepas dari kebijakan pemerintah kabupaten ya, yang telah membentuk satu tim relawan terdepan. Yaitu yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pakar-pakar kesehatan, sehingga beliau-beliau yang bekerja membuka relawan yang bekerja sama dengan baik dan didukung oleh masyarakat, baik itu membuka dapur umum, rumah sakit, lapangan dan lain-lainnya, nggak lepas dari peran dari Kabupaten Gresik, pemerintah Kabupaten Gresik. Inilah yang kita banggakan. Jadi yang jelas kerja keras daripada tim penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Gresik sangat luar biasa. Menyusul Surabaya dari zona merah ke zona kuning. Insya Allah nantinya akan bebas, kita akan bisa menjadi zona kuning dan hijau. Ya. Saya bersyukur sekali ya karena gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Gresik sangat luar biasa ya, mengapresiasi kepada masyarakat untuk ayo semangat gitu ya, Pak ya. Ayo bareng-bareng kita melawan. Berarti bukan melawan untuk bertengkar tidak. Melawan diri kita itu supaya semangat. Memberikan imun kita yang kuat sehingga kita bisa melawan COVID-19. Nggak lepas dari doa juga. Luar biasa, Pak. Harapan jenengan sebagai putar daerah, Pak, untuk kedepannya apa yang perlu jenengan sampaikan untuk masyarakat Gresik dan sekitarnya, Pak? Menurut saya ini hanya memohonkan.
Saya bukan seorang pakar, saya bukan seorang pengamat yang profesional. Saya hanya istilahnya pengamat warung kopi. Iya. Namun apa yang saya ucapkan gak lepas dari pandangan hidup saya terhadap keadaan yang real di lapangan. Iya, iya. Saya punya harapan Iya. untuk ke depan Kabupaten Gresik supaya bisa lebih baik, gak lepas dari masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya positif, mendukung program pemerintah, dan benar-benar ingin maju sebagaimana harapan Gresik baru. Insya Allah akan terwujud karena masyarakat mendukung. Itu masyarakatnya bersatu padu untuk membangun Gresik lebih baik. Luar biasa. Dengan cara bagaimana? Mari kita utamakan putra daerah kita. Iya. Putra daerah kita itu masih banyak yang nganggur. Kalau tuh ada proyek, ada pabrik baru, tolong prioritaskan Iya. arek-arek Gresik, arek nom-nom sing durung oleh penggawean ini diutamakan sehingga tidak ada pengangguran Gresik. Iya, luar biasa. Karena kalau kita melihat Gresik kota industri, kota Metropolis, Pak. metropolis sebagai penunjang Surabaya, tapi masyarakatnya kalau masih banyak yang nganggur, ya ironis sekali kan gitu. Nomor Jadi 3 loh, Pak. Iya. Gresik ini, Pak. Iya, makanya saya sangat prihatin. Semoga ke depan ketika ada pabrik-pabrik baru yang akan datang ini benar-benar pemerintah memprioritaskan arek-arek Gresik sing nganggur, arek-arek nom sing potensi sing luar biasa digunakan. Luar Benar-benar dipekerjakan sesuai dengan skill dan kemampuannya. Itu. Luar biasa, Pak. Saya nggak menuntut untuk yang profesional. Iya. Tidak harus orang Gresik karena mungkin keterbatasan sumber daya. Iya. Tapi yang mulai unskill dan sampai mungkin yang hanya tukang las dan lain-lainnya, supervisor itu banyak, kecuali tenaga analis dan lain-lainnya itu Iya. kita butuh dari luar. Dari luar. Iya. Iya, iya. Harapan saya hanya ingin mengajak saudara-saudara saya, arek-arek nom, ayo bareng-bareng dukung pemerintahan Kabupaten Gresik untuk bisa lebih baik, lebih maju dan bermartabat sehingga tidak ada pengangguran. Kalau saya melihat dan saya prediksi Iya. ekonomi kita bisa naik kok. Gitu ya, Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Gus. Pak. Karena apa? Keterbatasan kemampuan saya. Tapi Saya ngomong takut salah ya. Tapi luar biasa, Pak. Sering jenengan semoga menginspirasi terutama untuk putra daerah Gresik semakin gigih dan semakin bermartabat untuk lebih maju, Pak. Iya. Ya, ini saya juga bersama Ki Ageng Arya Bumi. Beliau adalah salah satu mursyid paranormal yang luar biasa, terkondang para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, untuk terkait wacana pada malam hari ini, Gus, kita menggunakan feeling system, Gus. Apa yang jenengan waca dalam naluri dan kesadaran pada malam hari ini, kira-kira apa yang perlu disampaikan, Gus? Terima kasih. Bagi kami kalangan spiritualis, Ya. melihat situasi seperti adanya COVID, ini sudah tidak heran lagi karena itu Ya. jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelumnya ini memang kita di kalangan spiritualis sudah menangkap Iya. aura alam. Iya. Dan akan terjadi seperti ini dan Iya. itu dan Sudah lagi nggak pula kaget lah ya, nggak Gus, ya? kaget sudah Iya. memang banyak sekali teman-teman kita paranormal, para spiritualis juga bahasanya itu meramalkan seperti ini. Iya, Kenapa? iya, iya. Dan lagi pula dikuatkan juga dalam kalau kita orang Nusantara, Iya. kita punya pakem tersendiri. Betul. Ya, ini kita melihat kembali kepada pakem leluhur kita Iya. yaitu Prabu Joyoboyo yang dalam jangka Sri Jayabaya. Sri Jayabaya ini ada namanya saat ini masa Kolobendo. Iya. Masa Kolobendo dan ini harus kita lalui, makanya kita para spiritualis sudah tidak heran, biasa-biasa saja. Iya, iya, iya. Nah, ini terjadi di Nusantara memang seperti itu, bahkan ini mendunia. Dan hal seperti ini terjadi setiap 500 tahun sekali. Iya. Dan ini memang satu gejala alam. Jadi gejala alam yang memang harus terjadi. Makanya di sini kalau masalah Indonesia termasuk Nusantara ini tidak khawatir dengan Iya. gejolak seperti apa kita masih bertahan hidup karena tanah Jawa khususnya ini tanah surga. Iya, dan masih dilindungi para leluhur Iya. ya. Kita tanam kayu, sebatang kayu saja kita tanam beberapa bulan sudah kita makan. Kita masih bisa bertahan. Iya. Kalau
di Indonesia khususnya di Nusantara ini tidak kesulitan lah. Kalau Indonesia hancur bagaimana dunia ya malah tidak karu-karuan. Nah, makanya Barometernya emang Indonesia. iya, makanya Indonesia pada saatnya nanti termasuk Nusantara ini mengalami satu masa kejayaan Ya. menjadi satu pusat perhatian dunia, Iya. baik dari sisi sumber daya, ekonomi. Ini insya Allah terjadi di atas tahun 2030 ke atas. Iya. Insya Allah seperti Insya Allah itu. seperti itu. Itu sesuai pakem dan sesuai filing system menyambungkan kita dengan alam semesta. Iya. Dan saat ini kalau di Pakem Jayabaya ya menamakan masa penjarangan, Pak. Iya. Jadi masa penjarangan di sini ya artinya ya memang sangat masuk akal sekali ya. Di proses seperti ini. Proses seperti ini Iya. mengurangi jumlah manusia, termasuk Iya. juga ini sebagai pengingat bagi kita. Mm-mm. Jadi pengingat bagi kita agar kita hidup ini lebih berhati-hati, lebih bisa memanfaatkan kehidupan yang mungkin selama ini kita mengumbar nafsu kita. Iya. Terlalu banyak angan-angan kalau dalam agama tulul amal. Iya. Nah, karena diberi Allah musibah atau ujian seperti corona ini, yang penting saat ini kita sehat, bertahan hidup. Kita menyaksikan saudara kita yang sudah meninggal mendahului kita, orang-orang di desa-desa barusan beberapa bulan yang lalu itu, nah, itu mengingatkan kita bahwasanya kita diberi Allah hidup, ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Betul. Dan tidak lupa pula kita sebagai orang Jawa ya, ini punya pakem tersendiri. Tradisi leluhur sudah diajarkan. Ya wejangan dari Eyang Semar. Nah, kalau dalam spiritualis Jawa, Eyang Semar ini masuk pedanyangan tanah Jawa. Iya. Nah ini beliau memberikan satu wejangan yang sangat bagus, sangat luar biasa. Iya. Kalau kita kaji, ya wejangan beliau adalah iling lan waspodo. Jadi di akhir zaman ini namanya akhir zaman atau zaman kolobendo. Ini kita harus iling lan waspodo. Iling dalam bahasanya yaitu kita harus selalu ingat, berzikir kepada Allah. Iya. Dalam setiap saat mohon pada Allah, mohon keselamatan, mohon perlindungan, dan iling dengan berbagai macam rahmat sehingga kita tumbuh rasa syukur. Betul. Kemudian waspada ya kita hati-hati mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, menjaga kesehatan kita, termasuk imun tubuh kita. Jadi seperti itu. Dan menjaga hati kita tetap bahagia. Dan yang terpenting tidak boleh panik, tidak boleh bahasanya takut berlebihan dalam menghadapi situasi seperti ini. Karena jika kita ini takut, ini malah imun tubuh kita ini menurun ya. Kita buat happy saja lah. Kita syukuri apa yang ada. Betul. Kita syukuri, kita belajar menjadi hamba Allah yang bersyukur, termasuk mensyukuri nafas kita. Selama nafas kita ini masih berhembus, disinilah hidup. Berarti ini salamnya salam satu nafas ini, Gus. Salam satu nafas ini. Makanya bagi kami kalangan spiritualis sudah tidak heran jauh-jauh hari sudah menangkap gejala-gejala alam seperti ini. Dan nanti insya Allah akan berakhir juga kok. Menurut aura ini kan bulan Suro, Gus. Aura alam seperti ini menurut jenengan warnanya mungkin, Gus, mungkin dampak dari aura seperti ini untuk spiritual seperti apa, Gus? Dan alhamdulillah dalam bulan Suro ini energinya lumayan bagus. Jadi lumayan bagus. Jadi mungkin dengan apa itu kesadaran karena aura alam ini erat hubungannya dengan pemikiran-pemikiran penghuni alam, termasuk penghuni alam ya yang manusia. Kenapa? Dalam bahasa spiritual, dalam bahasa metafisika kami memandang dari sudut itu bahwa pikiran kita itu memiliki satu energi, memiliki energi. Makanya kita harus berpikir yang baik-baik sajalah. Kita ya berpikir yang positif sajalah. Sehingga dengan begitu akhirnya terciptalah satu kehidupan yang bagus, alam yang bagus, lapisan ozon juga tidak rusak. Kalau bahasanya itu ares. Jadi makanya kita sering-sering banyak dengan musibah seperti ini ya kita sering-sering introspeksi diri. Intinya kita ya disuruh introspeksi diri, bertobat, memperbaiki mungkin yang selama ini banyak kesalahan-kesalahan kita. Ternyata ya kalau meninggal atau
mati ya begitu saja lah. Hartanya yang banyak ditinggalkan, jabatannya juga ditinggalkan. Yang biasanya powintere nek wis mati wis gak pinter maneh. Namanya pun langsung ganti aku seketika itu, bukan nama makanya, yang sekarang. Mari Iya. sisa umur yang diberikan Allah kita Iya. gunakan sebaik-baiknya, menjalankan amanah Allah kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Iya. Kita diutus bukan tanpa satu tujuan, kita ini adalah khalifah di muka bumi, wakilnya Allah di muka Luar bumi, biasa. yang dengan satu harapan kita bisa menjadi insan kamil, yaitu insan yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, ya, Ya. bukan hanya manusia saja, termasuk kita menjaga alam, ya, kelestarian alam, lingkungan dan sebagainya. Ini adalah tugas dan tujuan Allah menciptakan kita sebagai khalifah di muka Gitu ya, bumi. Gus, ya. Itu saja. Iya. Mudah-mudahan kita semua segera bisa mengatasi pasca pandemi ini. Iya. Harapan saya, saudara-saudara saya senusantara, Iya. harapan saya bersabar dan masalah ini tidak terjadi di Indonesia saja, bukan Iya. kita saja, tapi di seluruh dunia. Jangan saling menyalahkan sana sini. Mari kita bersatu bersama untuk menangani atau menanggulangi bencana COVID-19 ini. Itu saja. Nanti barangkali ada tambahan Iya, dari beliaunya. Monggo. Mungkin Pak, ada yang perlu disimpulkan dari wacana pada malam hari ini Pak? Sangga Septa Alam. Satu dua patah Pak. Kalau saya cuma harapan saja. Harapan saya, mari kita selalu berdoa. Apa yang disampaikan oleh Gus atau Ki Ageng tadi itu adalah betul, bahwa kita harus eling dan waspada. Bejan-bejane wong kang eling sik bejoan wong kang waspada. Iya. Kalau ada pepatah seperti itu, dengan harapan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan berdoa. Hanya itulah senjata kita. Gitu ya Pak. Yang bisa mengalahkan segalanya adalah doa kita kepada Luar Allah. biasa. Itu saja. Dengan harapan saya, semoga Gresik tetap menjadi sebuah kota santri, kota industri yang maju, yang disebut metropolis, Ya. tapi tidak meninggalkan rasa religi, tidak meninggalkan kesantriannya. Luar biasa. Dengan harapan yang selanjutnya adalah keyakinan kita bahwa kita bisa untuk menciptakan suasana yang lebih baik di Kabupaten Gresik ini kalau kita bersatu, tidak saling menyalahkan, kita satu komando di bawah pimpinan Bupati Gresik yang semata-mata ingin mensejahterakan warganya. Itu saja harapan saya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Demawan matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Perbincangan yang sangat luar biasa sekali para pemirsa, padat berisi. Intinya dari pertemuan pada malam hari ini, kalau kita terbiasa dalam tekanan, kalau kita ikhlas dan menerima dalam tekanan, saya yakin tekanan dan tekanan itu akan menaikkan derajat kita, akan menaikkan iman kita, dan intinya kita akan menjadi manusia yang tangguh menuju pribadi yang mumpuni dan menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu. See you guys. Yes.